Jadi seperti itu. Nah, kita kembali ke tema. Ya, kembali ke tema lagi. Ya, jetis. Ya, gerobokan. Ya, betul. Coba saya cari dulu ya. Saya kasih tahu ya. Nomor rumahnya apa nomor itu. Saya cari dulu ya. Biar kalian sekalian nyarinya. Saya tuh ada dikasih alamatnya. Sabar. Nah, bawa ini tasnya. Saya butuh bantuan ya, bro. Ini penggelapan uang loh ya. Bukti-buktinya masih ada semua ya. Jadi bisa dipolisikan ya. Kira-kira sebentar saya cek kembali nama jalannya. Sudah saya tulis, catat di sini. Mana ya? Bismillah ya Allah, mudah-mudahan nggak hilang. Mudah-mudahan nggak hilang ya, bro. Udah saya catat masalahnya. Ah, ini dia, bro. Ya, ini dia ya. Simak ya, catat ya. Jalan Jetis Sopoyono Gang 3. Jalan Jetis Sopoyono Gang 3. Nama kakaknya itu Mas Budi. Mbaknya itu namanya Mbak Nunu ya. Jadi ada yang tahu kalian Mbak Nunu ini jualan di pasar yang namanya lontong sayur ya. Ya. Jadi ada di Purwadadi ya, Grobogan ya. Yang Jetis Sopoyono Gang 3. Dari jalan utama lurus, kemudian belok kiri dikit, masuk ke kanan. Ke kanan masuk ke Jetis Sopoyono Gang 3. Ya, Jetis Sopoyono Gang 3. Ada namanya Pak Budi. Nama anak Pak Budi tersebut salah satunya Aditya. Aditya jualan lumpia UMKM di dekat Polda. Di dekat Polda ya. Itu. Jadi begitu. Jadi seperti itu, bro. Jadi itu ya, adiknya yang namanya Pak Budi itu menggelapkan uang. Ya, menggelapkan uang dari Putri ya, anak angkat saya sebesar 35.700.000 ya, dan barang-barang satu unit motor NMAX ya. Motor NMAX itu menggunakan aplikasi Pak Husen yang ada di Cikampek. Yang ketempuhan yang ditagih leasing itu Pak Husen ya. Jadi minta tolong, motor itu ada posisinya di Purwadadi, jenis motor tersebut. Ya, jadi mudah-mudahan curanmor menemukan itu ya. Curanmor menemukan itu, NMAX warna hitam. Ya, itu nanti saya tanya Pak Husen, itu pokoknya dia ngambilnya dari Cikampek, gitu aja ya. Jalan Jetis Sopoyono ya. Jalan Jetis Sopoyono Gang 3. Catat ya, bro. Catat. Mudah-mudahan kepolisian bisa mencari, melacak itu ya. Jalan Jetis Sopoyono Gang 3. Purwadadi. Grobogan. Ya, jadi ingat nanti disimak-simak kembali ya. Mumpung ini lagi rame ya. Kalau dulu kan nggak ada, orang ngenyek-ngenyek ya kan. Ya udah tahu ya, syukurlah. Ya mudah-mudahan. Jadi kawannya satunya namanya yang kong-kalingkong sama dia, salah satu namanya Pak Suyono yang ada di Cikarang. Di Cikampek
Cikampek. Pak Suyono namanya, ada di Cikampek. Jadi harap-harap ini nanti kita BAP ya, BAP ulang, biar mencari komplotan-komplotan itu, ya, komplotan-komplotan penipu itu. Ya, jadi salah satunya itu Lili Novianto, adiknya Pak Budi, Jalan Jetis Supoyono Gang 3. Saudaranya Bapak Kurnia dan Pak Budi. Ya, istri dari Pak Budi itu namanya Nunu. Ya. Ya, langsung sebarkan ya, Bro, minta tolong. Jadi satu sedan dibawa ya ke sana. Ya, satu sedan. Kemudian segala perabot, segala barang-barang online itu dibawa kabur semua ya. Dan uang sebesar ditransfer oleh yang namanya Putri itu sebesar 35,7 juta buat modal dia itu. Ya, jadi leasing juga babat yang namanya Pak Husen yang ada di Cikampek. Tetangganya dulu. Ya, tetangganya dulu. Jadi banyak korbannya. Ya, mudah-mudahan kepolisian yang di Purwodadi bantu saya. Saya membantu membongkar ini. Saya tidak ada imbalan apa-apa dari negara ini, ya. Jadi saya harap kalian juga ikut membantu. Kalau ada orang teraniaya yang seperti itu. Jadi uang Putri itu dibawa kabur sama yang namanya Lili Novianto, adeknya Pak, siapa tadi namanya, Budi. Jalan Jetis Supoyono Gang 3. Ya, jadi mereka tahu. Purwodadi. Ya, Purwodadi. Jadi motor yang jenis NMAX ya, hampir 2 tahun ya, motor itu ya jenis NMAX ya, masih baru, dinaikkan lewat bis dari Cikampek. Ya, dinaikkan melalui bis menuju ke yang namanya Purwodadi. Menuju ke Purwodadi. Ya. Saya nggak punya suami, Bro. Nggak punya suami. Kamu mau melamar? Saya nggak punya suami. Calon suami itu calon bupati. Jadi saya tidak mau bergabung sama mafia. Ya. Jadi begitu. Jalan Jetis Supoyono Gang 3. Jalan Jetis Supoyono Gang 3. Nama kakaknya Budi. Istrinya namanya Nunu. Nunu itu jualan lontong sayur yang ada di pasar dekat stasiun. Nah, itu ya. Iya, Bro. Ya. Ya, makanya sewaktu saat saya bilang Widya akan menguak kebenaran. Widya akan menguak kebenaran. Suatu saat akan terbukti. Bolehlah kalian slow. Siapapun itu yang teraniaya, termasuk 7 tersangka yang masih teraniaya, kita berusaha menyelamatkan mereka. Saya cinta tanah air. Ya, jangan semuanya orang-orang ini. Iya, pokoknya saya dikasihnya sketsa seperti itu ya. Ya, bukan V ya, F begitu. Lili Novianto. Gambarnya nanti saya kasih ambil di sana. Ya. Nanti yang komen setelah live ini nanti komen ya, atau di TikTok. Bisa DM ya, DM aja di TikTok ya, DM aja di TikTok. Nanti kirim WA-nya melalui TikTok. Ya, itu aja ya. Jadi supaya saya bisa ngasih ciri-ciri orangnya. Ya, alamatnya udah saya dapatkan ya dari kepolisian Semarang. Bukan nggak ini, saya udah ke Semarang, dari kepolisian Semarang. Alamatnya udah saya dapat. Karena kakaknya sendiri Kurnia. Kakaknya sendiri Kurnia yang memberikan ini. Ya. Seperti itu, Bro. Ya, saya udah ke Semarang. Ya, ke Semarang dapatkan alamatnya. Saya udah cari-cari melalui kepolisian yang ada di Semarang.
ya. Jadi ingat, juga dia dulu punya istri, keluarganya ada di Pangandaran. Yang tahu nanti saya minta alamatnya, ya. Alamatnya di Pangandaran. Ada nama anaknya juga Iqbal, itu di pesantren yang namanya Pangandaran. Yang tahu alamat yang namanya pesantren di Pangandaran, Iqbal, itu adalah Pak Husen, ada di Cikampek. Nanti saya hubungi yang namanya Pak Husen. Ya, jadi kirim aja WA-nya, saya minta bantu, itu penggelapan uang, penggelapan barang. Ya, juga motor. Ya, jadi saya harap itu. Ya, oke ya. Kita kembali ke tema utama, masalah kasus Vina. Ya, kasus Vina kemarin yang semuanya mengelak, ya salah satu sudah terjawab ya dari Nyai ya. Jadi Widya kasih tahu tentang ucapan yang namanya Linda. Selama ini dia memberikan kesaksian palsu, baik itu ke Polda maupun di tempat yang lainnya. Ketika saya mengamati pembicaraannya Linda, ya, bahwa dia klaim dengan sutradara pemain yang namanya membuat film Vina, dia klaim. Kenapa klaimnya? Itu skenarionya salah, nggak begitu. Seharusnya sutradara itu menghubungi saya dulu, katanya. Ya kan, jadi pahamlah sampai di situ. Badan intelijen jadi paham di situ atas ucapan klaimnya Linda. Ya, klaimnya Linda. Sebagai klaimnya Linda bahwa seharusnya sutradara itu menghubungi dia dulu, telepon dia dulu. Dia akan memberikan keterangan skenario film itu yang sebenarnya. Artinya Linda terlibat dalam pembunuhan Vina karena dia tahu skenario yang sebenarnya. Ya, jadi di situ tidak ada loh emak-emak yang bisa ngungkap ini. Ya, selain saya bisa mendalami itu, tidak ada orang yang bisa memperhatikan pembicaraan mereka. Jauh. Kemudian BAP yang 2016 udah mulai keluar. Semoga doa saya, harapan saya, seluruh rakyat Indonesia, ya kita tetap mendukung penyidik. Seharusnya penyidik itu gentle, ya. Kemudian didukung orang-orang yang ingin menyelamatkan 7 tersangka yang tidak bersalah. Harapan saya, 7 tersangka yang tidak bersalah dibebaskan. Ya, itu harapan saya. Mereka saudara kita semua. Yuni, Grand. Ya kok Linda tahu. Nah makanya kalian harus cermat setiap pembicaraan dia. Ya kalian kan tahu TikTok saya. Jadi ya dikirim, di-share ke saya biar saya amati pembicaraannya. Saya tuh dari gerak-gerik mata orang, ya gerak-gerik mata, sama yang namanya cara dia bicara, itu langsung saya kuras, saya ambil. Saya ambil videonya, saya download, maka saya amati gerik-geriknya. Ya. Nah, makanya Widya itu ibarat pemain bowling, ya, pemain bowling. Sekali nyundul yang namanya bola, berjatuhan banyak. Ya kan? Sekali saya sindir kepala, ekor akan bergerak semua. Nah, seharusnya kata-kata dari Bapak Listio Sigit itu untuk saya, bukan dia. Betul nggak? Kalau tidak bisa mangkas yang namanya kepala, harusnya buntutnya, ekornya. Ya kan, nah ini orangnya seharusnya. Ya dah? Ayo jawab, ini penontonnya hampir mencapai 1.500 ini YouTube. Ayo, bener nggak omongan saya tuh? Seharusnya kata-kata Bapak Listio Sigit itu untuk saya. Ya kan? Kalau tidak bisa pangkas kepala, ekor potong dulu. Kalau ekornya tidak bisa dipangkas, kepala lebih dulu. Lah mending kita hajar kepalanya. Ya kan, sekali kita senggol kepalanya, merembet kemana-mana, ekor akan gelitikan semua, kegelitik semua. Ya nah, bener nggak omongan saya tuh? Ya kan, sekali Widya senggol yang namanya Rudiana, yang lain akan kegelitik semua. Keren nggak? Ya memang dagelan sih. Ya jangan cius-cius amat, nanti mengkerut ini ya.
Miring pula nanti. Gitu bro, santai aja bro. Santai tapi tajam, terpercaya. Itu baru. Ada acara apa? Tajam dan terpercaya? Hotline News. Ini Hotline News. Ya ini yang tajam terpercaya ya. Ya benar, itu baru benar. Itu baru benar, tajam terpercaya. Sekali nyenggol ya, kegelitik semua yang lainnya. Begitu bro, jangan hanya pangkas ekornya. Kalau nggak bisa ekornya ya kepalanya. Apanya yang dipangkas? Mending disenggol aja deh Pak ya. Seharusnya ucapan Bapak Listio Sigit untuk saya. Sekali nyenggol kepalanya, yang lain kegelitik. Gitu aja, meledak. Benar apa betul? Ya, sekali nyenggol Widya itu meledak. Ya, kelojotan, banyak orang pontang-panting mau menyelamatkan diri. Sekarang Mel hilang, ya, Linda hilang, Aep hilang, Ibtu Rudiana hilang. Yang muncul siapa? Tuyul Jumbo, celengan Bagong. Bikin kisru, bikin resah katanya Widya. Ya, yang resah siapa? Dia sendiri, ya. Mengenak hadiahnya sebagai dia bikin resah apa, dipecat ya dari tim Apokat, itu sebagai hadiah utama dari Tuyul Jumbo ya. Untuk Pitra tadi kan udah penghargaan, katanya harusnya dikasih penghargaan. Yang namanya Ibtu Rudiana sudah bisa memenjarakan yang namanya 7 terpidana yang tidak bersalah itu, disuruh kasih penghargaan. Yang salah dikasih penghargaan, yang benar dipenjarakan. Seharga berapa sih maunya dikasih Pitra? Ya. Penghargaan seperti apa yang cocok diberikan kepada Ibtu Rudiana dan Pitra? Jangan mengelola yang namanya hukum sendiri di Indonesia ini ya. Dikiranya anak bangsa ini tolol semua.